Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang di bawahnya ada perhutani, tolong jangan melihat hutan sebagai sumber uang. Kalau dilihat sebagai sumber uang hanya sebentar, tapi kalau dilihat bahwa hutan adalah sumber air dan sumber kehidupan, maka manfaat Menteri BUMN itu baru terasa untuk sekian generasi ke depan. Tetapi kalau tetap Menteri BUMN memelihara perhutani di tanah Jawa Barat, maka bagi kami rakyat Ciamis, Menteri BUMN tidak memiliki arti apa-apa selain sebagai perusak kehidupan generasi ke depan. Maka yang harus bertanggung jawab adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Kementerian BUMN yang di bawahnya ada perhutani. Dan kalau memikirkan kelestarian lingkungan, tentu tidak ada kebijakan menanam pohon pinus di belantaranya Gunung Sawal pada tahun 1980. Apabila kemudian pemerintah provinsi tidak menyetujui ketetapan pemerintah Kabupaten Ciamis tentang 3 gunung itu sebagai hutan konservasi, saya Nanang Permana yang akan memimpin demo masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat. Kami ingin Gunung Sawal itu berubah jadi hutan kawung. Bisa menyimpan air, bisa memperkuat tanah, dan bisa disadap untuk kehidupan rakyat. Jadi uang juga, tapi tidak mengganggu sebagai posisi konservasinya untuk air. Artinya, kalaupun berpikir sumber uang, ya hutan ini harus diambil buahnya, tidak diambil pohonnya, maka harus ditanami pohon-pohonan yang buah-buahan, atau pohonan yang lain, yang penting pohonan yang tanaman konservasi. Mari kita sama-sama menjaga agar hutan itu tetap menjadi hutan yang lestari, yang di dalamnya ada air yang mengalir, yang di dalamnya ada bisik daun-daunan yang digesek angin, kemudian hutan yang di dalamnya ada berbagai macam tumbuhan, berbagai macam binatang yang hidup di sana, dan itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Ada pemerintah atau tidak ada pemerintah, manusia harus bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab untuk tetap lestarinya hutan sebagai sumber kehidupan, bukan sumber untuk mendapatkan uang. Hutan dijadikan sumber uang itu ditanami jati, sekian tahun kemudian ditebang jadi uang, gundul lagi, tanamin lagi. Sementara ketika digundulin ada perubahan pada iklim, perubahan juga pada sumber air, apalagi Gunung Sawal ditanami pinus. Pinus memang getah pinusnya bisa jadi terpentin, bisa jadi ganda rukem. Tetapi yang diuntungkan dari pendapatan itu siapa? Sementara rakyat desa di sekitar hutan pinus itu mendapatkan bencana kekurangan air. Pinus itu surga bagi pengusaha dari getahnya, tapi celaka bagi masyarakat desa sekitar hutan karena sumber air berkurang. Kalau dihitung hutan Gunung Sawal sebagai sumber kehidupan, maka tanaman di situ harusnya tanaman yang tidak ditebang pohonnya, juga tanaman yang harus bisa menyimpan air, memperkuat kedudukan tanah. Pinus juga memperkuat kedudukan tanah, oke, tapi tidak bisa menyimpan air. Padahal air itu sangat vital. Alhamdulillah, tanggapan pemerintahan provinsi malah menetapkan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten konservasi. Sehingga di Ciamis itu nanti industri besar itu nggak bakalan ada. Dan itu sudah sah? Sudah menjadi rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, bahwa Ciamis adalah wilayah konservasi. Luar biasa. Karena penyangga sampai ke Cilacap. Kemudian, sekarang Ciamis, RT/RW Ciamis dan RT/RW Jawa Barat tinggal menunggu evaluasi dari pemerintah Republik Indonesia. Sedang dievaluasi. Dan saya yakin, mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia juga tidak menganggap hutan sebagai sumber uang. Ya, mudah-mudahan Menteri BUMN Erick Thohir yang di bawahnya membawahi perhutani tidak berpikir bahwa Gunung Sawal sebagai sumber uang, tapi harus sebagai sumber air yang harus dijaga keberadaannya, sumber udara, sumber karbon, dan sumber penghidupan bagi seluruh makhluk yang ada di sekitar Kabupaten Ciamis sampai dengan Cilacap. Saya dengan kawan-kawan dari Fokus itu sudah menyemai ratusan ribu pohon aren. Wih, luar biasa. Yang itu akan dan sudah sedang ditanam di sumber-sumber air
di sela-sela pinus Gunung Sawal. Yang saya berharap 10 tahun kemudian, ketika pohon arennya ini sudah tinggi, sudah keluar bunga dan buahnya, bisa disadap, ya pinusnya dihabisi ditebang pun, hutan itu tetap masih hijau. Jangan ditebang sekarang pinus, kalaupun harus ditebang. Nanti aja, tunggu pohon-pohon picung, pohon aren, pohon jambe, pohon muncang, pohon syukur suruh besar dulu, agar vegetasinya masih tetap rapi. Bahwa di kami banyak benih untuk ditanam. Kalau ditanam oleh kami dan kawan-kawan tentu kekurangan tenaga. Maka saya menghimbau pada masyarakat di sekitar Gunung Sawal, Gunung Madati, Gunung Geger Bentang, atau masyarakat di sekitar hutan desa, tanah Pangangonan yang menjadi sumber air, tolong tanami oleh tanaman yang bisa memegang air, yang bisa menyimpan air. Di antaranya ya tanaman konservasi yang juga bisa memperkuat tanah sehingga tidak longsor. Banyak tanaman yang bisa begitu dan menghasilkan buah, sehingga kita mengambil buahnya. Pohonnya biarkan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun tumbuh. Jangan ditebang. Himbauan saya, mari kita tanam tanaman konservasi yang diambil buah, agar kita bisa dapat uang kalau benar-benar butuh uang. Kemudian musimnya jelas. Jangan menebang pohon apapun di sekitar sumber air. Wah, ini nebang hiji, tanam 10. Nah, boleh mau nebang, misalnya mau menebang pohon aren 1. Maka sebelum ditebang, 6 bulan sebelum nebang harus ngomong ke desa. Maka desa menyediakan pohon aren. Orang yang mau menebang 1 pohon aren, 6 bulan sebelumnya dia harus menanam dulu 10 pohon aren. Wes. Sehingga yang 10 ditumbuh bagus baru boleh tebang. Oke. Ya, secara individual, kemudian kesadaran ini juga harus disadari oleh para pemegang modal. Jangan karena punya uang banyak, membiayai orang, membuat hutan menjadi menanam pohon kopi. Menanam pohon kopi boleh di tanah pribadi, jangan di hutan negara. Tidak ada di kamusnya diksi hutan kopi, yang ada kebun kopi. Sudah salah, apalagi itu yang nanam kopi bayar ke perhutani lagi. Perhutani itu bukan tukang menyewakan tanah, itu tanah negara. Nah, itu brengseknya perhutani memang di situ. Tidak ada kewenangan perhutani untuk menyewakan tanah pada pihak lain. Dulu, waktu saya masih kecil, di lokasi sini saya membuat kolam secara alami itu mampu dengan adanya air dari gunung. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak mungkin. Saya mendukung setelahnya mendengar ada aturan dari pemerintah yang mana Kabupaten Ciamis akan dijadikan sebagai area konservasi gitu ya. Mudah-mudahan air yang dari Gunung Sawal itu bisa kembali normal dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya untuk semua.